Kali ini gue tuh mau rakit PC untuk subscriber PC Rolex yang baru banget lah. Dipakainya sih sebenarnya buat editing sama gaming. Tapi terlepas dari semua itu, sebenarnya orang ini memang tech enthusiast yang gue kenal juga sebenarnya. Terus suka ngikutin teknologi terbaru dan nonton video unboxing media kit kita kemarin. Dan disinilah letak problemnya. Karena ini orang langsung pengen dirakitin dengan Rolex dan pakai request pilihan warna juga yang buat gue cukup pusing untuk milih-milih partnya. Dia ini pengennya kombinasi PC-nya ini putih, hitam, dan merah. Makanya setelah kita pilih-pilih dan kita rakit, ini dia PC racikan kita. Nah, PC Rolex yang udah kita rakit, guys. Gue sih sebenarnya suka sama PC yang udah gue rakit di sini ya. Pengen malahan walaupun sedikit nyentrum-nyentrum, tapi apa daya kan, dompet kosong. Casingnya sendiri ini pakai Montec King 95 Pro, termasuk casing tipe aquarium yang dual chamber. Dual chamber ini maksudnya power supply-nya itu ada di samping. Tadinya sih gue pengennya yang seri Ultra tuh, yang bahannya full aluminium, tapi sayangnya nggak ada yang warna merah. Tapi masih sama-sama ganteng lah dan bisa showcase komponen secara maksimal. Anyway, dalam boxnya itu ada dua panel di depannya ini, jadi bisa diganti mesh juga dan ada yang glass kayak yang kepasang sekarang di sini. Untuk memorinya di sini gue pilih DDR5 QDIMM 48GB dari G.Skill. Sebenarnya memori ini pinjaman dari kita, cuman ya kita buat simulasi aja untuk memori sendiri karena belum nyampe lah pesanan memorinya ini. Kalau speednya sendiri 8200 MB transfer per second. Kalau untuk storage-nya sendiri di sini kita pilihkan MSI Spectrum M580 PCIe Gen 5 2TB yang kecepatannya setelah kita tes tuh sampai 12.000 MB per second. Karena kenceng dan panas, MSI juga memberikan cooler SSD yang sudah termasuk dalam paket penjualannya yang lumayan gede juga untuk dipasang di sebuah SSD. Untuk GPU-nya gue pakai Nvidia GeForce RTX 4090 Ventus dari MSI. Dan di sini gue pilihkan yang Ventus karena orangnya ini nggak suka pakai yang RGB karena bisa merusak tatanan warna yang ada di dalam casing ini. Makanya dipilih pakai yang Ventus. Padahal harganya yang lebih murah aja sih sebenarnya. Ya, cuman itu pilihan orangnya. Tapi bintang utamanya adalah motherboard dan prosesornya. Motherboardnya menggunakan MSI MEG Z890S yang dimana sudah mendukung LGA 1851. Dan motherboardnya sendiri dipilih karena ya menonton video kita kemarin. Karena dia ngeliat portnya begitu banyak, terus setelah gua tes sendiri juga tuning-tuningnya juga lumayan asik. Untuk di level pemula tuningnya itu tuh lumayan gampang untuk dapetin extra performance, jadinya lumayan gampang. Makanya yaudah dah gua pakai itu aja. Selain portnya banyak juga dan katanya sih heatsinknya tuh oke gitu. Ada hitam dan ada ornamen-ornamen emas. Jadi susah ya kalau ketemu sama orang yang udah main-main warna gitu kan. Ada aksen-aksen tuh kalau misalnya dia udah pengen mau diganti kemana aja, misalnya ke yang lebih murah, Tomahawk misalnya gitu, nggak akan mau dia. Berapapun harganya dibayar sesuai dengan kemauannya sendiri. Kalau untuk prosesornya sendiri kita pilihkan Intel Core Ultra 9285K. Kenapa kita pilih ini? Ya karena CPU Ultra 9285K ini paling tinggi saat ini untuk LGA 1851 ya. Jadi kita pakai yang 285K-nya. Kalau dilihat dari spesifikasinya sih sebenarnya ini sudah tidak menggunakan multi-threading lagi. Tapi dalam CPU ini sudah banyak e-core-nya. Dan jumlahnya semuanya itu ada di 24 core, 24 thread. Dengan konfigurasi 8 performance core atau 8 P-core dan 16 efficient core. Jadi di sini sudah tidak ada lagi multi-threading. Dan Intel sebenarnya percaya dengan menghilangkan multithreading itu Intel bisa menghemat banyak daya. Dan bener aja seri Intel Core Ultra 200 series ini memang lebih berfokus ke efisiensi daya daripada performance yang tinggi gitu. Ini terbukti dari kalau disandingkan dengan i9 14900K. Dan prosesor ini juga sudah punya NPU dengan nama Intel AI Boost yang punya 13 TOPS. Kecil sekali. Untuk GPU bawaannya sendiri bernama Intel Graphic yang mempunyai 4 Intel Xe Core dan punya 8 TOPS. Untuk meningkatkan prosesornya, karena gue kira panas kayak 14900K gitu kan, jadi gue pakai NZXT Kraken Elite 360 berwarna putih. Karena sesuai tema tadi kan, dia pengennya ada warna putih, hitam, dan merah. Makanya kita pilihkan yang ini. Dan akhirnya setelah RGB-nya dinyalakan warna putih juga gitu kan. Nah, jadi dapat gitu kombinasi antara warna putih, merah, dan hitamnya.
Dan cooler ini juga sudah punya layar LCD dan bisa kita custom sesuka hati kita. Mau tampilin suhu bisa, gambar bisa, video pun bisa. Jadi cukup asik lah. Yang terakhir, mentenagai seluruh komponen ini kita percayakan pada NZXT C1200 warna putih juga gitu. Padahal power supply-nya dari PC-nya yang lama, sebenarnya kan ini kan mau upgrade ya kan, dari PC yang lama. Udah ada PSU yang tinggi juga, 1300 watt. Tapi dia memilih untuk membeli NZXT C1200 yang warna putih. Biar, lihat nih, kabelnya warna putih juga. Karena dia nggak mau pakai kabel extender dan dia masih belum percaya juga. Padahal udah banyak lah di Indonesia tuh jual kabel extender yang bagus-bagus, tapi sudah terlanjur beli juga, ya udahlah kita pasang aja. Tapi seenggaknya jadinya terkabul lah keinginannya mau yang warna putih, hitam, dan merah tadi. Dan power supply ini masuk ke next gen PSU juga yang sudah support ATX 3.0 dan PCIe 5.0 dan sudah tersertifikasi Cybernetic Gold dan 80 Plus Gold. Sebenarnya kalau dari power supply sendiri udah top notch lah. Jadi kalau misalnya mau upgrade VGA untuk nantinya di kemudian harinya pastinya sudah mencukupi. Untuk performanya pada CPU di PC ini memang bisa dibilang bukan CPU paling terbaik untuk saat ini. Dibilang terbaik untuk gaming bukan juga, untuk editing bukan juga. Tapi efisiensi itu performance dari desktop PC ini udah jauh lumayan meningkat dari Core i9 14900K. Dan asiknya lagi suhunya ini gue kira bakal panas kayak 14900K. Makanya gue pilihkan di sini cooling terbaik menurut gue. Ternyata setelah kita tes dan kita hajar full load terus-terusan, suhunya itu nggak sampai 90 derajat dengan unlimited power limit. Jadi buat kalian yang mau rakit dengan CPU yang sama, cooler 280mm yang proper gitu kan, dari NZXT atau dari brand manapun, itu tuh sudah cukup oke lah. Pastikan brandnya yang bagus aja. Dan gua rasa itu tuh udah cukup juga buat jinakin prosesor ini, mau dihajar kayak gimana aja udah lumayan cukup. Dan biar lebih jelas lagi, gua bakal aduin performance keseluruhan dari CPU-nya ini dengan prosesor powerful juga, tapi dari Intel generasi sebelumnya, yaitu Core i9 14900K. Kebetulan masih ada di studio kita. Dan hasilnya kelihatan performa Geekbench 6 itu tuh hasilnya beda tipis. Yang dimana bedanya itu cuma 1,34% untuk single core-nya dan 2,15% untuk multi core-nya. Tapi waktu di pengujian Cinebench di sini kelihatan perbedaannya jadi lumayan besar, sekitar 8-9%. Gua tahu kalian pasti pada mikirin perubahan performa emang nggak terlalu signifikan. Terus apa yang jadi poin menarik dari prosesor baru ini? Nah di sini poinnya. Gua pengen nunjukin ke kalian seberapa efisien penggunaan daya yang dipakai CPU Ultra 9 285K ini. Perbedaannya itu jauh lebih ketara waktu gua uji keduanya dengan pengujian yang sama dan ngebandingin performance per watt keduanya. Sebagai contoh tadi dengan perbedaan performa yang nggak sampai 10%, prosesornya itu bisa hemat daya sampai 27-28%. Kalau kalian ada yang jawab, Bang, udah rakit PC puluhan juta, kenapa mikirin watt? Nah inilah kita tunggu aja jawaban Intel akhir bulan ini atau awal Desember. Katanya sih ada kenaikan performa gitu, jadi nggak cuman efisiensi aja unggulnya. Cuman kita tunggu aja apakah benar gitu kan, ada peningkatan performance atau hanya yang pengen menenangin orang yang sudah beli Core i9 aja. Cuman kalau dipakai buat game-game berat, nah di sini nih baru kelihatan performa PC Sultan ini. Semua game AAA itu dilibas rata kanan, mostly di atas 100-an FPS di resolusi 4K. Dan di 2K-nya pun jadi lebih kencang lagi. Mau main game dengan ray tracing untuk nikmatin kualitas gambar yang imersif, 4090 ini juga udah nggak ada lawan untuk sekarang. Untuk editing, rendering sendiri performance-nya ini masih beda-beda tipis dengan Core i9 14900K. Bisa kalian lihat lah di layar kalian chartnya. Tinggal kalian nentuin apakah performa di editing jadi deal breaker atau enggak di skenario penggunaan kalian. Untuk tuningnya sendiri di Mobo ini jujur udah cukup asik lah bagi pemula. Untuk dapetin performa maksimalnya kalian bisa nyalain fitur MSI Unlimited Power Limit, XMP on, Dragon Alliance Mode on, dan mode memorinya itu di High Efficiency Mode. Jadinya performa CPU naik dan performa memorinya pun ikut naik. Yang tadinya cuma di 8200 menjadi 8400. Dengan beberapa langkah aja kita tuh udah dapetin extra performance yang cukup lumayan dari Intel default setting.
Menurut gue sih PC rakitan ini cukup asik lah untuk early adopter atau tech enthusiast khususnya. Selain punya tampilan yang bagus, untuk belajar overclocking juga rakitan PC ini lumayan asik. Bisa main memori di atas 8000 mega transfer per second gitu kan. Gamingnya juga kenceng, editing juga kenceng, dan di sisi lain ada efisiensi yang jauh lebih baik dibandingkan i9 14900K. Kalau kalian komplain, gaming kan mending 9800 X3D. 7 gua kalau dipakai untuk gaming aja. Tapi kalau dipakai untuk editing dan lainnya, performa PC ini sih masih bisa diharapkan. Cuman harganya aja, total PC ini harganya itu sampai 76 juta rupiah. Worth it apa enggak? Ya bagi yang punya uang dan emang antusias sih pasti nggak masalah. Kayak subscriber yang rakit PC saat ini di DKID. Karena biasanya orang-orang gini tuh beli nggak mikirin price to performance lagi. Tapi kalau kalian seorang gamer atau editor, apakah worth it PC dengan spek seperti ini dengan harga 70 juta ke atas? Coba komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye-bye guys. Sebelum kalian tutup, buat kalian yang pengen dirakitin PC-nya kayak gini, kalau misalnya kalian suka konten-konten kayak gini, konten rakit PC, kalian bisa komen juga di kolom komentar atau email aja kebutuhan kalian seperti apa, budgetnya seperti apa. Nanti kita akan rakitin, yang pastinya budgetnya dari kalian. Nanti kita rakitin sesuai dengan spesifikasi yang kalian mau, atau mungkin kita pilihin part-partnya yang terbaik lah. Menurut kita seperti apa, nanti kita rakitin dulu. Paling ya harus menunggu waktu lah. Jangan beli kayak di toko. Kalau kalian beli di toko kan, ya kalian pesan 1 hari nyampe jadi gitu kan. Kalau di kita kan kita kontenin dulu dan ada proses waktu tuh. Nah buat kalian yang suka seperti itu, mungkin kalian bisa email aja. Emailnya ada di kolom deskripsi. Oke, itu aja info tambahannya. Bye-bye guys.